Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai karbohidrat yang diampu oleh dosen Ibu Fatima SSI MSc. Di video kali ini kami beranggotakan 9 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kami yang diampu oleh dosen Ibu Fatima SSI MSc. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, dan pada video selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya atas nama Hervina dengan NIM 028. Untuk selanjutnya Andi Anggun dengan NIM 002. Selanjutnya Alida Rahmi dengan NIM 008. Selanjutnya Ika Musfitrianti dengan NIM 031. Selanjutnya Didewanti dengan NIM 018. Dan selanjutnya Ardi Munandar dengan NIM 012. Dan selanjutnya ada Elsie dengan NIM 021. Selanjutnya ada Hairani dengan NIM 024. Dan selanjutnya ada Ade Indriani dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Hervina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul C, H, dan O. Berdasarkan struktur molekulnya, karbohidrat juga dibedakan menjadi golongan aldosa dan ketosa. Adapun rumus umum karbohidrat adalah CmH2OI. Saya akan memaparkan materi mengenai ketosa, di mana ketosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus keton seperti fruktosa, ribosa, dan eritrosa. Gugus keton adalah suatu gugus yang mempunyai ikatan CO yang memiliki ikatan dengan dua gugus hidrokarbon. Adapun jenis karbohidrat berdasarkan jumlah atomnya. Yang pertama triosa, tersusun dari 3 atom karbon, contohnya gliseraldida, dan yang kedua tetrosa, di mana tersusun dari 4 atom karbon, contohnya eritrosa, dan yang ketiga pentosa, di mana tersusun dari 5 atom karbon, contohnya ribose, dan yang terakhir hektosa, tersusun dari 6 atom karbon, contohnya glukosa dan fruktosa. Mungkin dapat kita lihat pada slide selanjutnya perbedaan dari masing-masing atom karbon tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jenis karbohidrat berdasarkan peruraian atau hasil hidrolisisnya. Yang pertama yaitu karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Dan yang kedua yaitu disakarida. Jika dihidrolisis terurai menjadi 2 monosakarida seperti surkosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula pati. Dan yang kedua yaitu karbohidrat kompleks, mengandung lebih dari 2 molekul gula dan terikat dalam satu rangkaian. Yang pertama yaitu oligosakarida, akan terurai menjadi 3-10 monosakarida seperti dextrin dan maltopektosa. Dan yang kedua, polisakarida akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida seperti pati atau amilun, selulosa, dan glikogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari monosakarida. Monosakarida memiliki 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa sendiri merupakan senyawa organik dalam bentuk karbohidrat. Glukosa sendiri juga merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana, sehingga tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Itulah mengapa glukosa disebut sebagai gula sederhana. Selanjutnya yaitu fruktosa. Fruktosa merupakan jenis gula sederhana yang ada dalam makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari.
Adapun fungsi dari fruktosa bagi tubuh yaitu untuk menghasilkan energi, menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan membentuk lemak. Selanjutnya yaitu galaktosa. Galaktosa merupakan gula sederhana yang berasal dari laktosa yang berperan penting pada pembentukan galaktolipid yang dibutuhkan tubuh dalam proses perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Sifat-sifat disakarida yang pertama itu sukrosa dan laktosa tidak dapat difermentasi, sedangkan maltosa dapat difermentasi, di mana maltosa dan laktosa dapat mereduksi larutan valin yang menghasilkan endapan merah bata, sedangkan sukrosa tidak dapat direduksi. Selanjutnya jenis polisakarida, di mana di sini ada 3. Yang pertama itu amilum atau pati, yang kedua selulosa, dan yang terakhir glikogen. Di mana amilum atau pati merupakan suatu polisakarida yang banyak didapat dari berbagai jenis tumbuhan seperti pada jagung, gandum, kacang-kacangan, kentang. Selanjutnya selulosa, di mana merupakan polisakarida yang tersusun atas monomer glukosa dan merupakan senyawa organik dengan rumus N. Selanjutnya yang terakhir yaitu glikogen, di mana merupakan salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh atau merupakan bentuk penyimpanan glukosa atau gula dalam tubuh. Sifat-sifat polisakarida amilum atau pati. Sifat pertama memiliki 2 struktur yaitu amilosa atau dapat larut dalam air dan amilopektin tidak dapat larut. Sifat yang kedua memiliki banyak amilosa pada beras, maka semakin keras nasi yang dihasilkan. Umumnya beras mengandung lebih dari 20%. Semakin banyak amilopektin pada beras, maka semakin lengket nasi yang dihasilkan. Sifat yang ketiga, di dalam mulut, amilum dihidrolisis oleh enzim amilase yang terdapat dalam kelenjar ludah. Sifat yang keempat, identifikasi amilum dalam makanan menggunakan larutan iodium yang menghasilkan warna biru. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang selulosa. Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Beberapa spesies bakteri mengeluarkan itu untuk membentuk biofilm. Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di bumi. Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa. Isi selulosa dari kapas adalah 90% dan dari kayu adalah 40-50%. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim. Glikogen. Glikogen adalah polimer percabangan AD glukosa pada ikatan 1,4. Zat ini ditemukan pada semua sel, tetapi kandungannya paling banyak ada di sel otot dan hati sebagai granula sitoplasma. Oleh sebab itu, glikogen disebut juga sebagai zat pati hewan. Struktur glikogen mirip dengan amipolektin, tetapi glikogen memiliki lebih banyak percabangan. Percabangan terjadi setiap 8 hingga 14 residu glukosa. Banyak percabangan membuat derajat atau angka percabangan glikogen berbeda jauh dengan amipolektin. Pada sel glikogen diurai untuk kebutuhan metabolisme oleh enzim glikogen fosforilase yang berfungsi mencegah ikatan A1-4 menjadi glukosa 1-fosfat. Untuk kadar glikogen sendiri banyak terdapat di sel hati, yaitu 3-5%. Sel otot menjadi tempat penyimpanan kedua dengan presentase 0,5-1%. Tetapi karena massa otot di tubuh kita lebih banyak, maka jumlah glikogen seluruhnya pada tubuh kita paling banyak ada di sel otot. Glikogen pada otot akan diubah menjadi granula 6-fosfat atau G6P. Untuk proses glykolasi, sementara itu rendahnya kadar gula dalam tubuh akan memicu pemecahan glikogen dalam sel hati menjadi G6. G6P akan diubah menjadi glukosa, kemudian dialirkan ke dalam darah untuk mencegah konsentrasi gula darah. Terdapat kelebihan karbohidrat. Yang pertama yaitu memicu obesitas. Dalam setiap gram terdapat 4 kolom. Jika
terlalu banyak kalori yang dipakai dalam tubuh, maka akan menyebabkan kenaikan berat badan. Yang kedua, memicu diabetes, yaitu naiknya kadar gula darah dalam tubuh. Yang ketiga yaitu memicu kolesterol yang tinggi. Yang keempat yaitu mengonsumsi karbohidrat akan menyebabkan kadar komponen dalam darah akan menjadi tinggi. Secara tabung dibutuhkan 45 sampai 65% kalori dan karbohidrat kurang lebih 290 gram karbohidrat.